Halo semuanya, kembali lagi di channel Bersama Code. Di video kali ini kita akan mempersiapkan Visual Studio agar siap digunakan untuk belajar bahasa C#. Kita akan install Visual Studio Community Edition, yaitu versi gratis dari Visual Studio yang resmi dari Microsoft dan sudah sangat lengkap untuk kebutuhan kita belajar C# dari awal. Untuk downloadnya di visualstudio.microsoft.com. Ketika sudah masuk ke halaman, scroll ke bawah, kita akan pilih yang community, maka akan terdownload. Namun jika device kalian tidak support atau tidak kuat, coba kalian install versi sebelumnya, atau jika memang masih belum kuat atau terlalu berat, bisa menggunakan website compiler online. Di search saja C# Online Compiler, pilih salah satu. Sebagai contoh, nah di sini kalian bisa mulai belajar tanpa harus menginstal Visual Studio. Baik, jika sudah terinstall, silakan diinstal saja seperti biasa. Nah, setelah diinstal, maka akan masuk ke menu Workloads pada Visual Studio, di mana Workloads ini merupakan kumpulan fitur dan alat pengembangan yang dapat diinstal untuk mendukung pembuatan aplikasi tertentu seperti pengembangan web, aplikasi desktop, atau kecerdasan buatan. Sebagai awal, kalian bisa menginstal ASP.NET and Web Development dan .NET Desktop Development. Dan untuk yang lainnya tidak perlu dulu. Setelah diklik, maka silahkan download, ditunggu. Kemudian untuk proses downloadnya bisa dilihat di sini. Nanti setelah selesai mendownload, tinggal klik saja launch. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, di mana ini merupakan program-program yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk memulai, kita bisa klik create a new project. Di sini kita menggunakan konsol app.NET Framework. Untuk nama bebas. Contoh di sini saya akan memberi nama belajar C#. Untuk framework default saja, dan untuk lokasi bebas, kalian ingin disimpan di mana. Setelah selesai, bisa klik create. Nah, sudah masuk ke halaman. Ini merupakan template atau bawaan. Kita bahas terlebih dahulu kode template-nya, di mana pada bagian atas, yaitu pada baris 1 sampai dengan 5, terdapat using system collection, generic, dan lain-lain. Ini merupakan using directive. Baris using digunakan untuk mengimpor pustaka dari .NET. Contoh, using system, pustaka dasar untuk fungsi umum seperti konsol. Saya akan memperbesar supaya terlihat lebih jelas. Kemudian yang kedua, using system collection generic. Ini digunakan untuk struktur data generik seperti list. Kemudian using system linky, mendukung operasi linky query data. Kemudian using system text, untuk manipulasi teks. Kemudian using system threading task, untuk menjalankan proses asinkronus. Pada baris ke-7 terdapat namespace belajar C. Ini digunakan untuk mengelompokkan kelas dan mencegah konflik nama, seperti folder virtual. Misalnya namespace belajar C menyimpan semua kelas yang terkait dengan proyek ini. Kemudian pada baris ke-9, ini merupakan kelas program
di mana tempat utama menjalankan code. Kata kunci internal berarti kelas ini hanya bisa digunakan di dalam proyek yang sama. Baik, pada baris ke-11 terdapat static void main string args, di mana kata kunci static berarti bahwa main adalah anggota statis dari kelas tempat yang dideklarasikan. Ini berarti dapat memanggil metode main tanpa perlu membuat instance objek dari kelas tersebut. Dalam konteks program C#, main adalah titik masuk atau entry point aplikasi, dan runtime .NET perlu dapat memanggilnya secara langsung tanpa inisialisasi objek. Void merupakan kata kunci yang menunjukkan bahwa metode main tidak mengembalikan nilai apapun setelah dieksekusi. Kemudian main merupakan nama khusus untuk metode titik masuk dalam aplikasi C#. Ketika menjalankan program C#, runtime.NET mencari metode bernama main untuk memulai eksekusi program. String ini mendeklarasikan parameter bernama args yang merupakan array dari objek string. Setiap elemen dalam array ini mewakili satu argumen baris perintah yang diberikan saat program dijalankan. Kemudian args ini adalah nama variabel untuk array string yang akan menampung argumen baris perintah dan dapat memilih nama lain untuk variabel ini, tetapi args ini konvensi yang umum digunakan. Untuk awal-awal kita tidak perlu terlalu memusingkan kode ini dan langsung saja masuk ke materi, yaitu memahami cara kerja input dan output pada konsol. Langkah awal kita dapat membuat file baru. Di sebelah kanan, klik kanan, lalu pilih add, lalu new item, lalu masukkan nama bebas, nama apa saja, namun saya akan memasukkan nama sesuai materi pada video ini, yaitu input dan output. Langsung enter. Kemudian langsung muncul. Untuk code yang ini bisa di komentar, save, Ctrl S, lalu kita bisa menghapus code template ini. Pada bagian atas kita perlu mengimpor pustaka dari .NET. Untuk pustaka yang kita gunakan yaitu using system. Kemudian kita membuat kelas dengan nama input output. Kemudian kurawal, tutup dan buka dan tutup. Kemudian static void main. Dimana ini merupakan titik awal masuknya program. Kemudian tutup buka kurung kurawal. Nah, di sini enaknya menggunakan Visual Studio terdapat seperti pemberitahuan kode ya. Dan ini sangat membantu. Di sini kita akan membuat program di mana kita atau user bisa memasukkan data diri seperti nama, usia, alamat. Pertama kita membuat nama program atau judul, yaitu menggunakan console.writeline. Kemudian buka tutup kurung. Kemudian gunakan tanda petik karena untuk memasukkan teks dengan tipe data string. Kita masukkan nama atau pemberitahuan kepada user, yaitu masukkan data diri di bawah. Lalu Ctrl S. Untuk menjalankannya kita bisa mengklik
simbol segitiga atau F5 atau Ctrl F5 pada keyboard. Nah, di sini bisa kita lihat ya, apa yang kita tulis sudah langsung muncul pada konsol. Kemudian kita membuat untuk form inputnya. Kita bisa close terlebih dahulu dengan mengklik C atau dengan mengklik close. Untuk membuat input user, kita bisa menggunakan console write. Lalu tutup buka kurung, kemudian tanda petik, jangan lupa. Kemudian kita masukkan from input apa, contoh masukkan nama. Cuma jangan lupa titik koma. Nah, kemudian dari input pengguna kita perlu menyimpan apa yang diinput oleh pengguna, karena jika tidak maka hasilnya akan seperti ini. Kita tidak bisa menginputkan nama di sini. Bagaimana caranya untuk kita bisa menginputkan? Kita close terlebih dahulu. Kita perlu menggunakan console.readline kurung kerawal titik koma. Di mana console readline ini digunakan untuk menerima data atau input dari pengguna. Jadi apa yang pengguna input akan disimpan di dalam console.readline ini. Kemudian apa sih bedanya console readline dan console write? Oke, sebelumnya kita komentar dulu untuk agar bisa membedakan ya, lebih jelas apa bedanya. Console readline itu dia langsung membuat baris baru di bawahnya. Dan untuk write itu, nah, dia tidak membuat baris baru. Nah, berikutnya langsung saja kita uncomment, jalankan. Nah, jika menggunakan write maka akan langsung dijalankan atau ditampilkan di baris yang sama. Makanya kita perlu menggunakan readline. Nah, ini sudah di bawah ya, sudah sesuai. Kemudian kita bisa menginput, contohnya nama saya Denny. Nah, ini jadi Denny ini disimpan di dalam console readline ini. Saya juga akan tunjukkan jika menggunakan readline pada input pengguna. Saya ubah. Nah, dia misalkan menggunakan readline itu, dia input penggunanya di baris baru di bawahnya. Nah, makanya kita perlu untuk menggunakan write agar lebih rapi dan sesuai format pada umumnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kita akan membuat input untuk memasukkan usia dan alamat. Prosesnya sama saja. Untuk kodenya sama saja. Kurang lebih. Console write. Masukkan usia. Readline, titik koma, lalu jalankan, Ctrl F, jalankan. Ini usia 23. Nah, kita sudah memasukkan usia.
Namun biasanya untuk usia itu kita menggunakan angka. Nah, untuk menggunakan angka, alangkah lebih baiknya kita menggunakan tipe data integer. Nah, untuk yang belum tahu integer itu tidak perlu dipusingkan dan bisa di skip dulu. Nanti saya akan buatkan video terpisah terkait apa itu tipe data. Nah, di sini kita perlu untuk membuat variabel baru, bisa menggunakan convert to integer 32. Kemudian di dalam kurung kita bisa masukkan console read line. Nah, di sini sama saja ya. Namun jika kita menggunakan integer, maka kita bisa melakukan proses seperti perhitungan dan lain-lain. Kemudian kita membuat untuk memasukkan alamat. Sama seperti sebelumnya, console write kurung masukkan alamat. Kemudian console, karena di sini alamat biasanya menggunakan teks, kita bisa menggunakan teks saja. Jadi tidak perlu convert seperti usia. Sebagai contoh. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita bisa save dan jalankan. Di sini saya mencet F5 pada keyboard ya. Ini 23, alamatnya misalnya Jakarta, enter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat form input data diri ya, dari mulai memasukkan nama, memasukkan usia, memasukkan alamat. Nah, kemudian kita akan menampilkan input apa saja yang sudah diinput sesuai inputan dari kita atau dari user ya. Kita bisa menggunakan console write line agar dia bisa mencetak langsung baris baru ya, jadi tidak dicetak dalam satu baris penuh. Kita masukkan data diri, titik koma, kemudian console write line. Nah, di sini kita perlu untuk menamai baris tersebut untuk menampilkan input apa. Misalkan baris tersebut untuk menampilkan nama, kita bisa membuat dengan nama save. Nah, di sini kan belum terpanggil ya. Gimana cara memanggilnya? Maka kita perlu memberikan inisial pada kolom input tersebut atau kata kunci atau variabel yang nantinya akan kita panggil dan kita masukkan ke dalam data diri ini. Caranya kita bisa menghapus terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan string. Jadi string itu digunakan untuk teks. Kita bisa menamainya nama sama dengan, untuk selebihnya sama seperti ini, tinggal kita tambahkan saja. Nah, kita sudah menambahkan penamaan atau variabel pada kolom input
nama ini. Jadi kita tinggal memanggilnya saja, yaitu dengan cara klik tambah di luar kutip. Kemudian untuk menambahkan nama variabel yang akan kita panggil dan kita masukkan ke dalam baris dari input tersebut atau baris data tersebut. Yaitu di sini kita sudah menambahkan penamaan atau variabel ya untuk input nama. Jadi ketika user menginputkan nama di sini, maka akan tersimpan di sini. Lalu datanya akan diberi inisial atau variabel pada nama ini. Jadi kita bisa memanggil nama dan masukkan ke sini untuk memanggil inputan user. Kita langsung saja nama, kita save, kita jalankan. Nah, kita sudah bisa memanggil atau menampilkan sesuai input user. Sebenarnya kita lakukan yang sama pada usia dan alamat. Kita bisa close dulu. Ini sama saja console line. Kemudian usia. Kemudian di luar kutip kita perlu menambahkan variabel terlebih dahulu. Untuk usia karena angka kita menggunakan integer. Kita tidak perlu menghapusnya agar lebih cepat. Kita spasi, kemudian kita ketik int untuk integer. Kemudian kita kasih nama usia. Sebenarnya bebas ya, karena untuk mempermudah kita beri penamaan sesuai nama input itu sendiri. Langsung saja kita sama dengan. Kemudian kita masukkan yang sama pada alamat. Alamat karena kita teks, kita bisa menggunakan string spasi, kemudian alamat untuk penamaan, kemudian sama dengan. Nah, ini kita panggil usia ini input user, kita masukkan ke sini. Kemudian kita buat untuk alamat. Di luar tanda kutip, kemudian masukkan alamat, kemudian titik koma, lalu jalankan. Kita bisa masukkan. Nah, kita sudah menampilkan semua input user yang telah diinput pada data diri. Nah, ini kan masih tidak ada spasi ya. Kita bisa juga menggunakan di sini yaitu garis miring kemudian n untuk membuat space atau kolom baru. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa memberikan spasi di sini, jadi agar lebih enak dilihat. Nah, sebagai rangkuman apa saja yang sudah kita pelajari pada video ini, kita sudah mempelajari terkait import pustaka dari .NET, kelas, static void main, kemudian console read line, console write, kemudian variabel untuk string, kemudian variabel untuk integer, dan convert untuk mengubah ke integer karena readline ini secara default menyimpan string.
Kemudian kita juga sudah mempelajari garis miring N untuk menambah spasi. Kemudian kita juga sudah mempelajari untuk menggabungkan string dengan variabel. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama di video ini di Bersama Code. Sampai jumpa pada video selanjutnya.